Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hikmah Fauzia, nomor presensi 18. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang kelayakan finansial yang terdiri dari standar budaya tanam, investasi dan penyusutan, kriteria investasi, sensitivitas, dan juga ada ringkasan interpretasi. Nah, pertama-tama di sini kita akan menghitung investasi dan penyusutan terlebih dahulu. Nah, langsung masuk ke perhitungan. Di sini ada biaya investasi. Nah, di sini sudah tercantum umur ekonomis, kuantitas, dan harga satuan. Nah, ini tinggal kita kalikan saja antara harga satuan dengan kuantitas. Enter. Baru kita tarik ke bawah sampai di kultivator mini. Nah, selanjutnya di sini ada tahun ke 012345. Nah, di sini umur bisnisnya ada 5 tahun. Kita masuk ke pertama ada pompa air. Di pompa air kita beli satu. Nah, untuk umur ekonomisnya kan ada di sini 4. Berarti tahun 1, 2, 3, 4. Habis di tahun ketiga berarti membeli lagi satu di tahun keempat. Nah, biar cepat kita langsung masuk di sisa umur akhir. Nah, ini tuh kan ini sudah dipakai 2 tahun. Umur ekonomisnya 4 berarti umur ekonomis dikurangi pemakaian yaitu 2 tahun. Enter. Nah, kalau sudah kita masuk ke tangki air. Di sini itu membeli 2, berarti tahun ke-6 membeli 2. Selanjutnya umur ekonomisnya 5 tahun, 1, 2, 3, 4, 5 membeli lagi pada tahun ke-5. 2. Nah, untuk nilai sisanya berarti sama dengan umur ekonomis dikurangi dengan ini baru 1 tahun pemakaian berarti dikurangi 1. Enter. Selanjutnya ada selang drip membeli sejumlah 1.000. Umur ekonomi 3 tahun berarti 1, 2, 3. Oh, kalau enggak ini pakai ini. Enter. 1, 2, 3 membeli lagi di sini. 1, 2, 3 habis. Berarti ini kan habis. Berarti nilai sisanya sama dengan 3 dikurangi 3. Enter. 0. Selanjutnya kita masuk ke sprayer elektrik. Sprayer elektrik umur ekonomis 3 tahun. 2 sama dengan enter. 1, 2, 3 sama dengan enter. Sama dengan umur ekonomis dikurangi pemakaiannya 3 tahun berarti dikurangi 3. Enter. Selanjutnya ada timbangan digital. Membeli 1 di tahun pertama. Enter. Umur konsumen 5 tahun. Berarti 1, 2, 3, 4, 5 membeli lagi pada tahun kelima. Beli 1. Nah, ini berarti umur ekonomis dikurangi. Pemakaiannya berapa tahun? 1. Baru 1 tahun. Berarti dikurangi 1. Enter. 4. Selanjutnya ada gerobak angkut. Sama dengan membeli 1. Enter. 1, 2, umur ekonomisnya 5, 1, 2, 3, 4, 5 membeli lagi pada tahun kelima. Sama dengan 1. Enter. Nah, di sini juga sama dengan umur ekonomis dikurangi dengan pemakaiannya 1 tahun dikurangi 1. Enter. Selanjutnya ada gudang semi permanen. Sama dengan ini 1. Enter. Ini 10 tahun.
Berarti ini kan habis cuma 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cuma dipakai 6 tahun. Berarti sama dengan umur ekonomis dikurangi 6. Enter. Selanjutnya ada paket alat panen dan alat kecil. 1 sama dengan enter. Umur ekonominya 2 tahun. 1, 2 membeli lagi sama dengan 1 enter. 1, 2 membeli lagi di sini sama dengan 1 enter. 1, 2 udah habis. Berarti di sini sama dengan umur ekonomis dikurangi pemakaian terakhir yaitu 2 tahun. 2 sama dengan. Nah, selanjutnya ada motor roda 3 sama dengan ini enter. Umur usia 6 tahun. 1, 2, 3, 4, 5, 6 habis pas. Berarti di sini sama dengan umur ekonomis dikurangi pemakaian terakhir 6 tahun. Enter. Selanjutnya ada kultivator mini sama dengan 1 enter. 5 tahun. 1, 2, 3, 4, 5 membeli lagi di tahun kelima ini sama dengan ini enter. Eh, sama dengan ini enter. Untuk nilai sisanya sama dengan umur ekonomis dikurangi pemakaiannya 4 eh, 1 tahun. 1 enter. 4 tahun. Nah, sudah. Selanjutnya kita masuk di penyusutan per tahun. Penyusutan per tahun yaitu rumusnya harga satuan dikali dengan kuantitas dibagi dengan umur ekonomis. Nah, selanjutnya kita akan menghitung penyusutan per tahun. Rumusnya itu harga satuan dikali kuantitas dibagi umur ekonomis. Langsung saja. Ini kali ini pakai kurung. Dibagi umur ekonomis. Enter. Nah, ini tinggal kita jelas ke bawah. Sampai kultivator ini. Nah, selanjutnya ada nilai sisa akhir tahun. Sama dengan, kan ini udah ada nilai sisa dari umur. Tinggal dikalikan sama, dikalikan sama biaya investasi. Bentar. Yang sudah kita jelas ke bawah. Nah, selanjutnya kita akan menghitung totalnya. Kita tinggal dipakai sum saja. Sum dalam kurung kurung enter sama dengan sum buka kurung kurung enter sama dengan sum buka kurung enter. Eh, kok banyak banget. Mohon maaf, ini itu salah memasukkan rumus. Ini harusnya adalah penyusutan per tahun dikali dengan sisa umur akhir. Enter. Baru didrag ke bawah.
Nah, sudah. Sebentar, saya memastikan dulu. Kok nggak benar sih? Dari ya, saya ulang terlebih dahulu. Ini dikali ini enter. Oh, tadi ada yang salah. Nah, ini 724 dari soalnya. Ini betul, 500 ini. Ini betul. Nah, ini sudah benar. Selanjutnya di sini kita tinggal masukkan jangan total event awal tahun 0 ini kan awal tahun 0 enter. Sama dengan penyusutan per tahun ini tinggal enter. Selanjutnya saat tahun kelima ini masukkan. Nah, sudah. Kita lanjut ke berikutnya yaitu masuk ke standar budidaya tanam. Untuk standar budidaya tanam ini pertama-tama kita akan menentukan HOK per tahun. HOK per tahun sama dengan tinggal dikalikan antara HOK per siklus dikali siklus per tahun. Kali siklus per tahun enter. Nah, kalau sudah ini tinggal di drag ke bawah. Nah, selanjutnya ada upah per HOK. Upah per HOK kan ini sudah ada upah tenaga kerja, RP per HOK ini sudah ada. Tinggal kita enter. Selanjutnya agar mudah ditarik dijerat ke bawah kita tambahkan ini enter. Tinggal kita tarik ke bawah. Selanjutnya ada biaya per siklus. Kita tinggal kalikan antara upah per HOK dikali dengan HOK per siklus. Enter. Kita ke bawah. Selanjutnya ada biaya per tahun. Kita tinggal kalikan juga antara upah dikali dengan HOK per tahun. Enter. Selanjutnya tinggal kita gerak ke bawah. Nah, selanjutnya total tenaga kerja. Ini kita tinggal masukkan saja sum. Ini kita drop dari atas sampai bawah. Enter. Nah, ini berarti total HOK per siklusnya itu 133. Sekarang kita menghitung total HOK per tahun sama dengan sum buka kurung ini tutup kurung enter. Nah, ini total dari HOK per tahun yaitu 266. Nah, selanjutnya kita akan menghitung material dan sarana produksi. Yang pertama ada menghitung biaya per siklus sama dengan ini tinggal kita kalikan saja antara harga satuan dengan kuantitas per siklus. Ini dikali ini enter. Kita drag ke bawah. Siklus per tahunnya yaitu ada dengan di sini kan sudah dicantumkan bahwa siklus per tahunnya ada 2 enter. Kita tinggal masukin enter. Tinggal kita drag ke bawah. Selanjutnya ada biaya per tahun sama dengan ini dikali dengan siklus per tahun enter. Nah, ini tinggal kita drag ke bawah sampai sini.
Nah, sudah selanjutnya ada total material. Sama dengan buka kurung. Ini kita menghitung biaya per siklus dari semua material. Sama dengan buka kurung, buka kurung, enter. Nah, sudah selanjutnya kita akan menghitung total HOK per tahun. Sama dengan yang tadi total HOK per tahun. Total HOK per tahun. Nih, bentar. Sama dengan biaya tenaga kerja per tahun. Biaya tenaga kerja per tahun. Nah, ini lupa belum kita jumlahkan. Ini kalau enggak kita drag aja dari sini. Nah, kita pakai yang agak, jangan pakai grafik, kita pakai custom. Dan, nah, sudah sama dengan biaya tenaga kerja per tahun. Biaya per tahun ini entar. Biaya material per tahun sama dengan entar. Transportasi dan pemasaran, pemeliharaan irigasi, variabel. Entar, tinggal kita drag ke bawah sampai promosi. Eh, transportasi, pemeliharaan irigasi. Nah, lalu tinggal kita drag ke bawah. Nah, ini benar 2.800.000. Selanjutnya ada total biaya variabel per tahun. Sama dengan sum, buka kurung, biaya variabel per tahun. Selanjutnya kita akan menghitung total biaya variabel per tahun sama dengan, yaitu ada total tenaga kerja per tahun. Eh, pakai sum dulu. Sum, buka kurung, ini, koma, tambah ini, tambah lagi, sudah ya, tutup kurung, enter. Selanjutnya kita menghitung total biaya tetap tanpa penyusutan. Sum, buka kurung. Nah, ini tinggal kita gerak. Tutup kurung, enter. Selanjutnya produksi normal per tahun. Kita lihat di sini. Ada produksi, ini hasil panen normal per siklus. Kita tinggal, eh, di sini sama dengan, lalu klik ini, lagi, tentang sama dengan, ini, enter. Kita tarik ke bawah karena urutannya sama. Eh, Ini, yang ini ternyata salah hasilnya. Bentar, ini 20 betul. Sama C45. Betul. Sama dengan, ini enter. Tinggal kita tarik ke bawah.
Nah, yang ini produksi skenario turun 18%. Berarti sama dengan ini dikali dengan ini karena turun. Nah, berarti turun 576. Kita ulang rumusnya karena agar langsung terlihat berapa sih kalau turun 18% itu berapa. Nah, selanjutnya ini tinggal kita pencet yang tadi hasil panen normal per tahun ditambah dalam kurung lagi ini dikali 18%. Kurung, enter. Nah, berarti, turun ya berarti, oh yang min yang C63. Oh betul, enter. Nah, ini sudah turun 18%. Selanjutnya penerimaan skenario sensitivitas ini nanti akan kita hitung terlebih dahulu di bagian sensitivitas. Nah, kita masuk ke tabel berikutnya yaitu kriteria investasi. Nah, di sini ini sudah saya siapkan tabel yang ininya apa pengeluarannya itu sudah sama urutannya dengan yang di standar budidaya tanam akan nanti itu lebih cepat kita menghitungnya. Tidak perlu menulisnya satu-satu terlebih dahulu. Kita tinggal langsung copy saja. Nah, untuk di sini kita masuk di tahun ke-0. Kita hitung jumlah panen 3.200 sama dengan ini dikalikan kan kita mulai di tahun ke-1 sama dengan ini dikalikan dengan karena dalam satu tahun itu ada dua siklus kita kalikan 2. Enter. Selanjutnya ini kita agar ketika di drag ini tidak berubah kita tambah dolar. Enter. Tinggal kita tarik ke kanan sampai tahun ke-5. Kenapa ini tabelnya 5 tahun? Karena umur bisnisnya yang kita mau tentukan itu 5 tahun. Selanjutnya sama dengan harga panennya 22 dikali ini. Enter. Bagian C8-nya kita tambahkan dolar. Enter. Lalu kita tarik ke kanan. Selanjutnya ada nilai sisa aset. Kita masukkan di tahun ke-5 ini sama dengan karena tadi sudah menghitung nilai sisa, ini kita tinggal enter saja. Ambil dari yang bagian tabel investasi dan penyusutan. Nah, sudah. Selanjutnya kita akan menghitung, oh maaf, ini itu ternyata kita masukkan di hasil penjualan saja. Berarti ini tetap dicantumkan harga panen saja sama dengan ini enter. Nah, kalau sudah ini tinggal kita dolar, dolar, enter. Kita tarik kanan. Nah, di bagian hasil penjualan ini baru kita kalikan antara jumlah panen dengan harga per kilonya. Enter. Kita tarik ke kanan. Nah, selanjutnya total selama 5 tahun ini nanti aja. Kita selanjutnya akan menghitung pengeluaran. Nah, di sini kita mulai di tahun ke-0 juga. Nah, ini kan
Tadi kan sudah menghitung di bagian standar budidaya tanam, sudah menghitung pengeluaran. Nah, ini tinggal kita copy paste saja. Bagian, nah, di sini kan yang dicari itu per tahunnya, berarti yang kita copy adalah bagian yang per tahun. Bentar, ini kriteria investasi. Tahun ke-0 berarti kan tidak ya. Kita mulai di tahun ke-1 sama dengan standar budidaya tanam, lalu di pengolahan lahan. Kita enter. Nah, di sini kita drag saja ke bawah. Nanti rumusnya akan nilai yang tercantum akan mengikuti dari yang tabel standar budidaya tanam. Kita sampai total tenaga kerja. Nah, selanjutnya ini kita kembali lagi ke sini. Kenapa saya jeda? Karena di sini juga ada jedanya. Jadi tidak bisa langsung didrag ke bawah. Kita ambil yang benih cabai, enter. Kita drag ke bawah sampai total material. Nah, selanjutnya transportasi kita juga ambil di sini. Enter. Eh, bentar. Dengan ambil budidaya. Kita drag sampai sini. Karena di bagian total biaya tahunan itu belum kita jumlahkan di tabel sebelumnya kita hitung manual sum tutup kurung enter. Nah ini biar kita nggak terkecoh sama yang total-total ini kita beri warna yang berbeda saja di bagian ini. Kita kasih warna kuning. Eh jangan. Nah kuning di bagian blok-blokannya saja. Nah ini total material juga kita kasih kuning. Total biaya tahunan juga bisa kita kasih kuning. Nah, kita lanjut di bagian tahun kedua dan seterusnya ini tinggal kita drag saja, tapi di bagian sini kita cantumkan dolar dulu agar rumusnya tidak bergeser. Enter, lalu kita drag ke bawah sampai yang pengeluaran yang akhir, lalu tinggal kita eh, eh, oh, berarti ini harus satu-satu. 1,45. Oh, berarti ini kita kuncinya tuh di bagian hanya saja. Enter. Eh, ya benar. Nah, selanjutnya kita terus sampai sini. Kanan. Nah, ini juga sama. Satu-satu kita terusnya kita apa? Ini bagian ini saja. Sampai bawah. Dari kanan. Yang biaya tetap juga kita tambah dolar. Enter. Kita tarik ke bawah.
Terus tarik ke kanan. Nah, untuk nah ini biar cepet kita itu bagian sininya langsung aja. Kita tambahkan dolar yang tadi, kita kunci pakai dolar tadi. Oh, ini ternyata enggak. Nah, ini kita ulang warna kuningnya karena ngikut itu ya. Nah, sudah. Nah, ini tinggal kita. Nah, selanjutnya di sini kita jumlahkan antara dari tahun ke 1 sampai tahun ke 5. Pakai sum, buka kurung, dari tahun ke 1 sampai tahun ke 5, tutup kurung, enter. Lalu kita drag ke bawah. Nah, nah, sudah. Selanjutnya kita masuk di cash flow atau net benefit. Cash flow atau net benefit ini tinggal kita masukkan rumus dulu ya, sama dengan tot apa pemasukan dikurangi dengan pengeluaran, sama dengan buka kurung. Enggak usah. Oh ya, buka kurung sum. Ini ditambahkan dengan nilai sisa, tutup kurung, dikurangi sum, buka kurung, ini, hmm, tutup kurung, enter. Nah, oh maaf, ini tuh kan di tahun ke, salah masukan ya, harusnya kita mulai di tahun ke 1 aja. Sama dengan sum, buka kurung, oh pakainya ini dari sini, nilai sisa, kurung, dikurangi sum, buka kurung, ini, 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 salah, ini, eh, koma dulu baru ini, tutup kurung, 38, betul, enter. Nah, ini tinggal kita tarik saja ke kanan. Nah, ini sudah diketahui bahwa keuntungan bersihnya yaitu per tahunnya ini. Selanjutnya kita masuk di diskon rate. Di sini suku bunganya yaitu 11%. Suku bunganya kan 11%, berarti
Kita mencari diskon faktornya terlebih dahulu. Sini sama dengan satu dibagi satu dibagi dalam kurung satu ditambah diskon rate tutup kurung pangkat nol. Entar, kok value? Oh, kalau enggak ini di pangkatnya pakai ini aja. Nah, sudah. Kita tinggal geser ke sini. Oh, tapi setiap ininya, oh ini kita kunci bagian C ini. Enter. Nah, ini kan nilainya sama semua. Ini tinggal kita ganti satu. Kita ganti dua. Kenapa? Karena tahun kedua, tahun ke satu gitu. Ini tahun ketiga. Enter. Ini tahun keempat. Enter. Ini tahun kelima. Enter. Nah, selanjutnya PV penerimaan. PV penerimaan didapat dari mana? Diskon faktor dikali dengan keuntungan. Eh, PV dikali dengan penerimaannya. Bentar, ini sama nilai sisa penerimaannya kan ada dua. Ada hasil penjualan sama nilai sisa. Nah, kalau udah kita tarik ke kanan. Nah, selanjutnya kita masuk di PV biaya. Sama dengan diskon faktor dikalikan dengan total biaya yang dikeluarkan. Kita pakai sum, kurung. Ini semua biayanya tinggal kita tulis titik koma, ini titik koma, ini dari biaya variabel sama biaya tetap. Enter. Nah, salah. Ini harusnya di bagian ini. Ya, walaupun kosong tetap harus kita klik karena ini biar sejajar, biar rumusnya nanti benar sampai kalau digeser ke kanan. Enter. Kalau kita tarik kanan, selanjutnya ada PV net benefit. Nah, itu PV keuntungan sama dengan diskon faktor dikali keuntungan. Yang tadi ini net benefit, enter. Kita tarik ke kanan. Nah, selanjutnya kita masuk di NPV. NPV sama dengan kita coba pakai rumus NPV dulu. NPV buka kurung, red. Karena positif semua, jadi kita pakai yang itu. Enter. Nah, 202.
Kita coba di bagian sini kita mencoba rumus pakai rumus yang manual. Kurung enter. Nah, ini apa hasilnya sama berarti ya insya Allah sudah benar. Selanjutnya kita masuk di gross BC. Apa sih gross BC? Gross BC yaitu ketika apa itu adalah ketika pengeluaran sebesar Rp1, berapa keuntungan kotor yang didapat. Kita masukkan saja langsung sama dengan sum buka kurung PV penerimaan tutup kurung dibagi sum buka kurung PV biaya total PV biaya tutup kurung enter. Net BC sama dengan ABS buka kurung sum buka kurung PV keuntungan bersih yang positif. Nah, ini di sini kan positif semua. Ya udah, enter. Nah, ini sama karena positif semua. IRR-nya sama dengan IRR buka kurung ini tutup kurung enter. Ini tinggal kita kenapa ini kok enggak kita lewati aja dulu kumulatif PV net benefit sama dengan kita mulai di tahun pertama aja sama dengan ini enter sama dengan ini ditambah ini enter. Nah, ini tinggal kita tarik ke kanan. Nah, selanjutnya, eh, ini itu kelewatan ya. Ini harusnya yang sini. Nah, ini tuh kelewatan yang payback periode. Untuk payback periode kita hitung dulu yang kumulatif PV benefit. Oh, sama dengan ini. Kok sama dengan itu? Ini enter. Sama dengan ini ditambah ini enter. Ini tinggal kita tarik ke kanan. Nah, sudah. Selanjutnya kita akan menghitung payback periode. Payback periode caranya yaitu sama dengan tahun ke sebelum investasi tertutup itu tahun ke kita lihat bagian keuntungan ini. Tahun sebelum investasi tertutup, total investasinya kan ini ada di tahun 119. Berarti total investasi sebelum tertutupnya mungkin di tahun. Nah, ini tidak bisa dihitung karena sebentar.
Oh, ini ternyata kenapa kok? Karena kita lupa mencantumkan investasi. Nah, di sini kita akan tambah tabel dulu. Hmm, so, kok di bagian situ ya? So, nah, sudah ini di bagian sini kita isi investasi awal. Nah, investasi awal ini kita ambil dari investasi awal sama dengan, nah ini enter sama dengan ini. Ini kita pakai warna kuning biar menandai. Nah, berarti ini tadi di bagian PV biaya itu kita, oh ini berarti di tahun ke-0 harusnya kita nulisnya sama dengan ini enter. Ini salah. Ini kita ganti sama dengan ini enter. Nah, selanjutnya ini kita perbaiki di bagian PV biaya. E21. Oh, kita tambah di sini biaya investasi. Enter. Nah, kalau sudah ini kan PV biaya udah. Oh iya, ini di bagian sini juga kita tinggal ini sum F sama dengan sum buka kurung ini ini tutup kurung dikurangi sum buka kurung ini ini tutup kurung enter. Nah ini kita drag. Nah ini itu hasilnya negatif.
Harusnya negatif dikurangi. Nah, ini kayaknya di dalam kurung soalnya tuh negatif. Nah, ini udah benar. Nah, ini tuh tinggal kita berbagi dari sini. Kurung enter. Nah, 57%. Selanjutnya, untuk payback periode, kita lanjut hitung sama dengan, oh ini bagian ininya juga belum. Bagian kumulatifnya juga masih, bentar. Nah, bagian payback periode sama dengan payback periode, misalnya itu tahun sebelum investasi tertutup, yaitu tahun kita lihat di sini investasinya kan berapa? 82 sebelum investasi tertutup, berarti tahun ke satu. Satu ditambah ABS, buka kurung, akumulasi sebelum tertutup 46, 46 ya, sebelum tertutup dibagi dengan keuntungan setelah tertutup. Bentar. Nah, dua ini berarti itu tahun kedua. Atau, nah ini sudah biar kali itu 1,5. Keputusan. Nah, ini menurut saya usaha ini layak. Layak. Kenapa? Karena IRR-nya 57%. Ini melebihi dari suku bunganya. Nah, NPV-nya itu positif, berarti lebih dari 0. Terus BC-nya itu, ini tinggal. Nah, ini lebih dari 1. Net BC-nya, ini sepertinya salah rumus ya. Net BC, untuk net BC itu F51 betul. Nah, mungkin ini salah tapi ya sudahlah. Karena waktu juga sudah mepet. Ini sebenarnya masih ada juga sensitivitas tapi sepertinya sampai sini dulu. Sampai sini dulu penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sepertinya masih ada waktu sebentar. Kita hitung sensitivitas sebentar saja. Nah, di sini ini kita copy saja ya di bagian ini sampai bawah. Sepertinya ini nggak berhasil kalau cuma di copy. Nah, untuk selanjutnya saya akan menjalankan dari tabel yang sini saja karena ini sudah ada ini. Ini tuh tinggal kita karena di sini sudah ada penentuannya yaitu 6. Produksi skenario turun 18%. Nah, turun 18%. Nah, di bagian ini itu turun 18%. Berarti sama dengan
Karena di sini juga udah menghitung, ini tinggal enter aja. Nah, nah, ini bisa kita bandingkan. Nah, sebelumnya kita isi dulu bagian NPV ini di bagian sensitivitas yang paling bawah. Sama dengan NPV ini, enter. Nah, ini urutannya kan sama. Kita tinggal tarik ke bawah aja. Nah, bagian ini itu tinggal kita persenkan. Sensitivitas pojok turun 18%. Nah, perubahan variabelnya itu tinggal di bagian sini. Ini tinggal kita hapus sama dengan nah, ini tuh tinggal kita sama dengan kita bagian sini ini sudah menghitung, ini enter. Nah, ini sudah berubah semuanya ini. Nah, ini sama dengan kita 109. Kita terus bagian sini. Oh, ternyata nggak berhasil. Ini berarti harus kita 109.167.898. Hanya 1,06. Selanjutnya 109. Kok ini sama-sama ini? Ini ada yang salah. Yang 167.898. 898. Ini dua-dua. Nah, ini biar itu kita kembalikan ke kondisi normal, yaitu sama dengan 3.200 enter. Nah, ini jadi di sensitivitas ini udah didapatkan ini, walaupun ininya belum diisi, tapi kita udah dapat dari yang kriteria investasi. Sampai sini untuk perubahan kriteria kelayakan, kita bisa hitung dengan cara 18%. 18% semua perubahan kriteria kelayakan. Untuk perubahan kriteria kelayakan yaitu sama dengan sebentar, untuk perubahan kriteria kelayakan.
sama dengan yang baru kurangi yang lama dibagi yang lama. Enter. Sebentar. Ini itu hasilnya kayaknya minus ya. Nah, ini 46%. Oh, kan ini hasilnya nggak minus, jadi nggak usah. Enter. Nah, ini tuh kurang dari 18% semua. Berarti ini tidak sensitif semua. Tidak sensitif. Enter. Karena kurang dari itu semua, berarti tidak sensitif semua. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.